Saya ada dua pertanyaan, mungkin singkat-singkat ya. Yang pertama, saya mau tahu cara pandang dari umat Kristiani ya terkait dengan penduduk awal bumi waktu awal-awal baru diciptakan, zaman Kain dan Habel ya. Kain seperti kita tahu dia merupakan pembunuh terbesar dalam sejarah dunia ya. Bunuh seperempat umat manusia, bunuh adiknya gitu ya. Nah, setelah kekacauan itu Kain diusir, pergi masing-masing, tapi beranak pinak kemudian gitu. Nah, kalau dalam ajaran Kristen itu apakah ada penduduk lain di bagian lain dari dunia ini sehingga mereka bisa beranak pinak lagi sampai sekarang, atau antar keluarga gitu sehingga bisa beranak pinak? Itu pertanyaan yang pertama, Pastor. Yang kedua, mungkin singkat-singkat juga dalam tentang Yesus ya. Tentang Yesus Kristus itu yang saya tahu di kitab itu diceritakan Yesus itu hanya dari usia 0, dari Yesus lahir sampai 12 tahun, kemudian di umur 31 baru diceritakan lagi. Ada the missing story of Jesus di situ. Nah, itu apakah pertanyaannya, apakah ada ketidaklengkapan cerita atau ada kitab yang hilang atau bagaimana, Pastor atau Bang Jeki? Silakan. Oke. Baik, pertanyaannya baik. Sorry, saya konfirmasi Bang Angga ini kan dari Lintas Iman ya? Dari Muslim ya Bang ya? Dari Muslim ya. Oh iya, oke. Baik. Pertanyaannya bagus sekali loh. Siapa mau jawab dulu kira-kira tentang PL, Mr. Cipto atau Bang Tribura? Oke, Sorry. saya jawab ya. Gini, mengenai Kain dan Habel, kalau kita jeli, kita lihat kitab Kejadian ya, mulai dari Kejadian 4 ayat 9 sampai ke 25, ternyata ya, saya baca ya Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Set. Sebab katanya Allah telah mengeruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ya, jadi ternyata Adam dan Hawa itu punya banyak anak, gitu, selain Kain dan Habel. Jadi menurut saya kan dia dan panjang umurnya itu ratusan tahun. Ya, jadi menurut saya sih nggak ada, karena di Alkitab tidak disampaikan, tidak ditulis juga ya bahwa ada manusia yang lain selain Adam dan Hawa, Kain dan Habel dan turunannya. Itu nggak ada. Tapi Adam dan Hawa itu juga punya anak yang lain setelah Habel dibunuh oleh Kain. Ini jelas firman-Nya kan berkata seperti itu. Ini kan. Nah, gitu bro. Jadi dia mereka itu ya bertambah banyak menikah ya atau berkeluarga antara mereka, memang karena awalnya memang hanya segitu umat manusia. Mereka aja. Iya, mereka ada. Tapi ini jelas ayat 25 ini jelas banget. Kalau menurut saya benar ini bahwa Adam dan Hawa, makanya Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah menurunkan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi begitu bro. Menurut saya gini, yang ditulis ini kan jelas ya, jelas banget. Nah, kalau kita baca sejak ayat nih ya, sejak ayat 17 ya, Kain juga itu kan punya istri, ya kan? Ya, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat dan lain-lain. Jadi kalau kita baca di sini ternyata Adam dan Hawa itu sebenarnya punya anak juga yang perempuan ya, tapi tidak ditulis. Ini kan.
Kain bersembunyi dengan istrinya dan mengandung perempuan. Terus eh, kemudian apa? Henok ya anaknya. Henok lahirlah Irad. Irad memperanakan Mehuyael. Terus ya Lamek ini dari jalurnya Kain. Oke, setelah dia membunuh Habel. Nah, tapi Adam juga punya anak lagi yang baru. Jadi turunannya Kain ada, turunan dari Adam juga ada. Gitu, Adam dan Hawa. Nah, itu Panjang umurnya yang ratusan istrinya tahun. Kain siapa, Bang? Eh? Yang istrinya Kain itu siapa? Ini. Kain bersatu dengan istrinya dan mengandung perempuan itu di Kejadian 4 ayat 17. Ya, jadi nama dari istrinya memang tidak disebutkan, tapi dia melahirkan Henok, ya kan? Gitu loh. Itu ada dari Henok melahirkan Irad. Berarti Henok ini kan punya istri juga. Nah, jadi kalau saya lihat di sini saya teliti memang apa namanya? Anak perempuan itu tidak dicatat. Yang dicatat adalah turunan yang laki-laki, gitu loh. Begitu jawaban saya untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Siap, siap. Saya tambahkan, tadi sudah jelas banget dari Kak Triwiraya, Kak Aditya, bertemu lagi. Ya, Kak Iya, Aditya Mas. pertanyaan sangat baik, sangat indah. Kak Aditya tadi dari Lintas Iman ya, dari Muslim ya. Pertanyaannya sangat baik. Sekali lagi semua pertanyaan itu indah jika disertai dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk bertanya. Jadi memang ada sebagian orang benar-benar bertanya, salah-salah memang ada Adam dan Hawa yang lain. Karena Adam dan Hawa yang ini melahirkan Kain dan Habil, lalu Kain membunuh Habil, lalu Kain kawin menikah sama siapa? Mungkin Tuhan menciptakan nggak hanya satu set Adam dan Hawa, mungkin ada set kedua, ada set ketiga. Ibaratnya kalau barcode gitu, produk itu ada barcode ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Barulah antar mereka nanti itu yang saling kawin. Mungkin begitu. Maka jawabannya tidak ada, karena dalilnya tegas. Di Roma 5 ayat 15 dikatakan demikian, Kak Aditya, bahwa gara-gara satu pribadi, yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua-muanya. Tulisan dalam firman dalil itu kan tidak begini. Yang jatuh hanya yang keturunan Adam dari barcode nomor 1. Sedangkan yang Adam yang barcode ciptaan nomor 2 tidak ikut kena getah karena tidak ikut berdosa. Berarti hanya keturunan Adam yang melahirkan Kain, ini nanti yang kena, yang lainnya tidak. Nanti ada Adam barcode ketiga dan seterusnya. Maka jawabannya tidak ada. Sebab itu di Roma 5 ayat 15 dikatakan karena satu pribadi yaitu Adam, semua barcode yang manapun ibaratnya, semua keturunan Adam itu jatuh. Itu tadi. Tetapi di Roma 5 ayat 17 dikatakan karena satu pribadi yaitu Tuhan Yesus, maka semua juga diselamatkan. Gara-gara satu semua jatuh. Tapi gara-gara satu juga maka semua diselamatkan. Karena satu Adam semua jatuh, tapi karena satu pribadi yang sangat cinta kita yaitu Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Bagi yang percaya tentu. Nah, jadi dengan begitu tegas, Kain bukan menikah dengan orang lain kali. Ada Adam set yang lain melahirkan anak yang lain, tidak. Ya, jadi Adam Kain menikah dengan siapa? Keturunan Adam juga. Itu saat itu tidak ditentukan sebagai bersalah, tidak ditentukan sebagai berdosa. Itu sampai kemudian Allah menurunkan loh batu itu, hukum Taurat itu pada saat itu tidak ditentukan untuk berdosa. Seperti itu, Kak Aditya. Siap, Pastor. Lalu yang pertanyaan Untuk kedua yang ya. kedua? Iya, Pastor. Sekalian nyambung, usia 12 ayat 30 kok hilang? Jawabannya tidak hilang. Tentu kita tidak membahas agama lain ya, tidak mencela agama lain, tetapi saya berbicara tentang agama-agama di zaman Salomo, istri-istrinya kan ada 1000. Kemudian juga di zamannya Gideon banyak yang bidat. Itu nabinya bahkan tidak ditulis sejarahnya, lahir dengan agama apa, itu nggak ditulis. Lalu kemudian sunatnya kapan, tidak ditulis misalnya. Waktu itu kan orang-orang Israel kan banyak orang-orang yang bidat sebagian, yang di zaman Simpson juga zaman Gideon
nabinya menikah dengan agama apa tidak ditulis itu. Kemudian lahirnya seperti apa tidak ditulis. Tetapi kalau Tuhan Yesus lengkap itu. Namun kita perlu tahu, yang ini kan yang sering jadi pertanyaan, usia 12 sampai 30 itu hilang Tuhan Yesus. Catatannya apakah ada kitab yang hilang? Jawabannya bukan hilang. Tetapi karena Tuhan Yesus saat nusul menjadi manusia, itu kan dari suku Yahudi. Yang mana kebiasaan mereka di sana tertera dalam dalil yang ini. Yaitu bilangan 4 ayat 30 sampai 35. Yang dikatakan apa? Bagi mereka itu nanti dicatat pelayanannya itu setelah di atas usia 30. Nah, Tuhan Yesus nusul adalah sebagai suku Yahudi. Karena itu mengikuti kebiasaan itu. Lalu kalau kita baca dulu bilangan 4 ayat 30 sampai 35 ya, bilangan 4 saya bukakan bilangan 4 ayat 30. Kalau dikatakan hilang itu kan berarti ada catatannya tapi hilang. Itu namanya hilang. Kalau ini kan bukan hilang, tetapi memang kita lihat di ayat 30, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Nah, itu di ayat 30 dikatakan seperti itu. Di ayat 35 juga demikian. Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan itu. Seperti itu, Kak Aditya. Lalu, jadi sudah tegas bahwa dalam kebiasaan itu yang dicatat adalah orang-orang Yahudi pada saat itu, meskipun zaman itu kan dibanding sekarang masih primitif, nggak ada rekaman, nggak ada handphone, nggak ada kamera, nggak ada ini, tapi mereka mencatat silsilah itu sangat detail. Karena itu silsilah Tuhan Yesus kan sangat detail. Sampai generasi keberapa itu semua ada. Itu banyak orang yang mengaku nabi, tapi silsilah sampai 10 ke atas pun sudah sulit untuk dilacak secara historikal. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang mencela agama lain ya, tetapi di zaman Gideon banyak hal-hal seperti itu. Nah, jadi sudah jelas dicatatnya adalah setelah usia 30 ke atas, karena untuk pelayanan. Dari usia 0 sampai 12, kemudian 12 sampai 30 itu kan remaja, lalu 30 ke atas itu bertanggung jawab untuk pelayanan dalam kemah pertemuan, dalam rumah ibadah itu. Lalu kalau kita tanyakan, berarti usia 12 sampai 30 ngapain Tuhan Yesus? Ya di dalam rumahnya membantu orang tuanya, karena Tuhan Yesus adalah nusul bukan menjadi makhluk mati, bukan jadi benda mati, jadi makhluk hidup. Jadi melakukan pekerjaan membantu orang tuanya, serta juga bersekolah itu. Sampai situ orang Kristen sering diolok-olok, Tuhannya orang Kristen sekolah, hehehe, gitu Nah, jawabannya mudah, karena Tuhannya orang Kristen bukan nusul jadi benda mati. Tuhannya orang Kristen saat nusul menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan manusia. Karena itu Tuhan Yesus itu sekolah saat menjadi manusia, karena untuk memberi teladan. Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 15. Aku memberi teladan. Jadi bukan berarti karena sekolah berarti Tuhannya orang Kristen itu bodoh lalu pakai sekolah dulu. Tidak begitu. Orang dia adalah Sang Maha. Di Kolose 1 ayat 16 dikatakan segala di bumi diciptakan oleh Tuhan Yesus. Segala di surga dan di bumi diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu Aditya. Jadi bersekolah adalah untuk apa? Memberi teladan. Coba kita lihat. Siapa yang lahirnya langsung gede? Ibaratnya diciptakan langsung gede. Yaitu Adam. Setelah itu kan tidak ada lagi yang diciptakan tiba-tiba langsung gede. Itu kan nggak ada. Ya Adam doang loh. Karena manusia yang ciptaan hanya Adam. Kalau Tuhan Yesus mau, sebenarnya nusul jadi benda mati bisa nggak? Bisa. Misalnya nusul jadi kitab. Itu kan benda mati kitab itu. Atau batu. Lalu batu itu dianggap bisa menghapus dosa. Bisa kalau mau nusul jadi benda mati. Tapi itu bukan Tuhan dalam iman kami. Di zaman Gideon banyak yang mempercayai bahwa yang ilahi itu nusul jadi batu, nusul jadi benda mati. Benda mati kan banyak, contohnya batu lah, kayu lah, jadi nusul jadi buku, dan seterusnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus nusulnya menjadi makhluk hidup.
Sekarang pertanyaan, kenapa nusul jadi makhluk hidup tuh harus melalui jadi bayi dulu, lalu mengalami sekolah dulu? Kok nggak langsung jadi kayak Superman aja, kayak Adam langsung celing tiba-tiba gede gitu. Lalu dipercepat ceritanya, celing langsung semua ditebus, udah selesai dalam 1 menit atau 1 hari aja kan selesai. Itu tidak. Kenapa harus lahir jadi bayi dulu? Karena untuk menunjukkan Tuhan Yesus adalah saat nusul menjadi manusia, itu sepenuhnya memberi teladan. Wahai manusia, dalam kelemahanmu, kamu itu lebih tinggi daripada iblis, lebih tinggi dari godaan si penipu. Itu nah. Karena itu Tuhan Yesus memberi teladan. Dalam keadaan paling lemah pun kamu bisa menang. Karena kedudukanmu bukan hamba. Kalau di agama lain, kedudukan umatnya adalah hamba. Karena itu banyak akun-akun medsos tertulis, aku hamba Allah. Bagi orang Kristen, kalau ada orang menulis dirinya adalah hamba Allah, kami mengelus dada. Mengelus dada itu bukan benci, tapi karena sungguh sayang sama orang itu. Kasihan orang itu rankingnya cuma hamba. Kalau kami bukan hamba, kami adalah pewaris janji. Kami adalah anak. Anak itu bukan berarti Tuhannya orang Kristen beranak. Kalau dalam rumah tangga kan ada pembantu rumah tangga, itu hamba. Bedanya apa? Hamba tidak dapat janji waris. Semudah itu, Kak Aditya. Karena kami mendapat janji waris, makanya Tuhan Yesus itu sekolah. Karena untuk memberi teladan, Tuhan Yesus itu lahir dalam kondisi jadi bayi dulu. Karena untuk memberi teladan, ini loh, si lemah itu manusia maksudnya. Si lemah, saya tunjukin contoh, role modelnya, teladannya, example-nya. Dalam kondisi kamu lemah, kamu bisa menang. Karena itulah memenuhi nubuatan ribuan tahun sebelumnya, Kejadian 3 ayat 15. Setelah Adam dan Hawa digoda iblis, jatuh pertama kali dalam dosa, dikatakan oleh Allah apa? Nanti keturunan Hawa akan meremukkan si iblis. Siapa keturunan Hawa itu? Itu bukan si orang ini, orang itu, bukan. Keturunan Hawa itu adalah Tuhan Yesus. Karena sang firman yang nusul menjadi manusia. Sebab itu dia mengalami keterbatasan dalam kondisi sebagai manusia. Di Ibrani 2 ayat 9 dikatakan Tuhan Yesus saat nusul jadi manusia ditaruh lebih rendah dari malaikat. Kata lebih rendah dari malaikat itu ditulis dalam dalil di Ibrani 2 ayat 9. Karena untuk menunjukkan example, menunjukkan teladan. Karena itulah termasuk diantaranya dia dalam keadaan manusia juga bersekolah. Seperti itu Kak Aditya. Siap. Berarti intinya bukan Kak Aditya, saya tambahkan dikit bisa Kak Aditya. Oh, silakan Bang Wira. Gini, yang di Lukas ya, Lukas 2 pada saat Tuhan Yesus itu ketinggalan. Nah, saya baca di sini, ini kita bisa simpulkan sebenarnya Yesus melakukan apa yang dominan ya. Lukas 2 ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Itu 3 hari loh. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, ini jawab Tuhan Yesus. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, jadi garis bawahi, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Berarti Tuhan Yesus ini memang tiap hari sejak dia umur 12 tahun ini itu selalu berada di dalam rumah Bapaknya, ya, di sinagog, ya. Dia beribadah, dia berdiskusi, bercakap-cakap. 3 hari aja dia ketinggalan, 3 hari itu dia di dalam rumah Bapakku, di dalam rumah Bapaknya.
di dalam gereja lah, di Gereja dalam ya tempat maksudnya. ibadah. Nah, dia di situ terus. Oke, berarti menambah tadi Pastor Cipto udah bilang bahwa dia kerja membantu bapaknya ya. Nah, dia juga di gereja, di tempat ibadah. Nah, begitu tambahan saya, Pak Pastor Cipto, ya, Pak Aditya. Itu tambahan saya. Artinya tidak bukan satu kesengajaan bahwa ada kitab yang hilang atau apa, tapi memang tadi yang dikutip oleh Pastor Cipto adalah karena dia keturunan Yahudi, 30 tahun baru istilahnya dengan kata lain baru dipublish lagi ya, gitu Ya ya. betul sekali. Berarti bukan berarti yang 12 sampai 30 itu Tuhan Yesus missing di situ, miss gitu atau missing terus tak dicatat. Memang tidak dicatat karena memang seperti yang Pastor Cipto katakan tadi. Tetapi kegiatan Tuhan Yesus itu setiap hari jelas. Seperti ini kan di rumah bapaknya, di tempat ibadah, dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat loh. Makanya mereka heran kan umur 12 tahun. Dia makanya di ayat 52 kan dikunci di closingnya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi kalau dikasih oleh Allah dan manusia, sudah pasti kalau dia dikasih manusia nggak mungkin dia tinggal di rumah terus menerus. Jadi ada kegiatan yang cuma tidak dicatat. Ya, kegiatan yang paling dominan itu pasti dia bercakap-cakap ke sinagog, berdiskusi, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdiskusi dengan ahli Taurat dan lain-lain di rumah bapaknya. Itu bro, makasih. Siap. Terima kasih Pastor Cipto, Bang Triwira, Bang Ciki. Iya. Oke, Mohon izin. oke. Terima kasih Bang. Memberkati. Terima kasih Kak Aditya, ya Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati selalu, luar biasa.